Halo semuanya, saya Olivia. Saya akan menjelaskan tentang World Music Week yang ke-14. Hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yakni yang pertama itu adalah musik di Caribbean Islands atau pulau-pulau yang ada di Karibia. Yang kedua itu adalah Native American Music atau musik pribumi Amerika di Amerika Utara. Nah, bagi Anda yang ingin tahu ya atau belum tahu tentang Caribbean Islands, saya akan menjelaskan di sini. Jadi ini adalah North America dan di sini biasanya sudah masuk ke Central America dan akhirnya di bagian bawah sini itu termasuk Amerika Selatan. Nah, apabila Anda lihat di bagian sini, Bahamas, Cuba, Jamaica, ini itu adalah Caribbean Islands, jadi yang bagian sini. Jadi Anda lihat berarti ada The Bahamas, ada Cuba, Jamaica, Haiti misalnya, Dominican Republic, terus Puerto Rico, dan masih banyak di pulau-pulau kecil lainnya, dan Virgin Islands. Dan ada Trinidad dan Tobago di sini. Nah, itu adalah letak dari Caribbean Islands kalau kita lihat di peta. Nah, kita akan membahas soal musik di Caribbean Islands. Jadi seperti Anda lihat gambar-gambar di sini, kalau misalnya ada kepulauan berarti ada banyak sekali beach. Nah, jadi Anda bisa bayangkan banyak sekali ya, dia adalah tourist spot yang sangat terkenal terutama untuk orang Amerika. Nah, ini ulang lagi dari tadi bahwa ada Cuba di sini, Jamaica, terus ada Haiti, Dominican Republic, dan pulau-pulau kecil di sini, dan juga ada Puerto Rico, terus ada Trinidad dan Tobago di sini. Nah, sebenarnya asal mula dari nama Caribbean itu apa sih? Nah, mungkin Anda kalau misalnya pernah belajar sejarah sewaktu Anda berada di bangku SMA, Christopher Columbus itu adalah orang Spanyol yang disebut sebagai penemu pertama atau orang Eropa pertama yang berhasil mencapai Amerika. Nah, perlu Anda garis bawahi di sini, pertama kali dia bukan sampai ke benua Amerika, akan tetapi dia sampainya di West Indies atau di Caribbean Islands ini. Nah, kenapa disebut West Indies? Pertamanya, misalnya Anda kalau lihat ini ya, sering disebut Native American itu Indian. Nah, loh kok padahal nggak ada hubungannya dengan Indian yang ada di India misalnya. Nah, kenapa? Karena sewaktu zamannya dia berarti di abad 15 ini, Christopher Columbus itu mengetahui bahwa Belanda sudah mencapai sampai ke daerah ini ya, Molucas ya, jadi Malaka di sekitar perairan Indonesia, kepulauan Indonesia, dan itu dinamakan sebagai East Indies. Nah, untuk yang kali ini dia pikirnya dia telah mencapai India, dan oleh karena itu dia sebut sebagai West Indies, dan nama itulah sebenarnya dipakai sampai sekarang ini, padahal kalau dibilang ya sama sekali enggak ada hubungannya gitu. Cuma dari peta berarti East Indies itu adalah bagian Indonesia dan sekitarnya. Nah, West Indies itu dia pikirnya adalah India, akan tetapi ternyata tidak. Yang dia datangin itu adalah Caribbean Islands, dan makanya dia bilang first inhabitants. Jadi dia melihat orang-orang pribumi yang ada di sana, dia bilang itu adalah Indians, dan dia tidak sadar ini sampai ke perjalanan yang ketiga dia, baru dia mengerti bahwa dia bukan ada di Asia. Nah, asal mula dari Karib ini adalah sewaktu dia mencapai Caribbean Islands atau West Indies, tepatnya di San Salvador Island, dia itu bertemu dengan native tribe ya, jadi bertemu dengan orang-orang pribumi yang ada di sana. Nah, ada satu tribe yang sebenarnya agak agresif, jadi lebih keras, tapi agresifnya dalam bentuk apa itu tidak dijelaskan dia di history ya. Dan Columbus itu agak kaget dan menyebut mereka itu sebagai kanibal pertamanya, dan itulah asal mula yang dia bilang sebagai itu native tribe itu namanya itu Carib.
Nah, asalnya sebenarnya mulai dari sana dan akhirnya secara namanya itu berubah jadi Caribbean. Nah, kalau ditanya, oke, native tribe ini, misalnya Karib ini, yang disebut sebagai Columbus ini ya, Karib, apakah mereka kanibal beneran? Tidak, jadi mereka bukan kanibal, akan tetapi mereka hanya terkenal agresif saja. Jadi itu perlu Anda garis bawahi. Nah, jadi di San Salvador ini, dia Christopher Columbus itu datang di 1492 dan ini adalah San Salvador itu adalah part dari Bahamas. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Bahamas ada di sekitar sini. Nah, dan akhirnya untuk mengenang bahwa Columbus itu datang pertama kali di island ini, di San Salvador, akhirnya ditaruhlah satu cross ya seperti ini untuk mengenang Christopher Columbus. Nah, Caribbean Islands itu terdiri dari berapa banyak island ya atau pulau-pulau sih? Sebenarnya ada sekitar 700 pulau. Akan tetapi pulaunya ini termasuk ini ya, islands itu berarti tempat-tempat yang kecil, jadi island yang kecil gitu ya, reef misalnya, itu case, semua itu termasuk di dalamnya. Nah, hanya 2% dari Caribbean region itu yang dihuni dengan orang. Jadi Anda bisa bayangkan banyak sekali pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah, dan sebenarnya ada berapa negara sih? Ada 32 negara. Nah, secara regionnya mereka tuh dibagi lagi jadi 4 bagian ya untuk grup island groups. Nah, itu ada apa saja? Ada Greater Antilles yang dalamnya itu ada Cayman Islands, terus Cuba, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico. Terus ada Leeward Islands yang terdiri dari ya negara-negara ini. Terus ada Leeward Antilles dan juga negara-negara ini, dan Windward Islands yaitu Barbados, Dominica, Grenada, terus Trinidad and Tobago. Kenapa Trinidad and Tobago saya garis bawahi di sini? Karena musik itu banyak sekali yang ini berasal dari tempat dia. Nah, sekali lagi berarti four main island groups itu ada the Greater Antilles, terus the Leeward Islands, Leeward Antilles, dan the Windward Islands. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini adalah bagian dari Leeward Islands, ini ada Windward Islands, dan ini Leeward Antilles. Nah, yang di sini itu yang termasuk sebagai Greater Antilles. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa dari Anda itu bingung ya. Ini negara-negara yang sebenarnya sudah independen atau jangan-jangan loh kok misalnya ada British Virgin Islands. Nah, jadi sebenarnya mereka terbagi dua. Jadi ada negara yang sudah independen atau sudah merdeka dengan negara yang belum merdeka. Nah, negara yang sudah merdeka itu adalah misalnya Haiti, Dominican Republic, Cuba, dan ini ya negara-negara di bawah ini. Nah, ini independence-nya dari misalnya Anda lihat dari Prancis, ini dari Haiti. Nah, Haiti sendiri berarti dia juga baru ini ya dijajah juga sama United Kingdom. Nah, terus sama Spain. Dan Anda kalau lihat dari misalnya tahun-tahun ini sebenarnya baru ini ya. Jadi mereka itu di independen, dan berarti Anda bisa bayangkan secara ekonominya mereka juga masih termasuk negara berkembang. Nah, tadi itu adalah negara yang independen atau yang sudah merdeka. Masih ada negara yang di bawah ini ya, negara-negara Eropa atau colonizernya. Nah, itu adalah misalnya negara yang masih dependen dengan France adalah negara di bawah ini. Terus dependen dengan Netherlands adalah negara di bawah ini. Terus dependen dengan United States misalnya Puerto Rico. Terus ada United States Virgin Islands. Nah, dependen dari United Kingdoms adalah British Virgin Islands. Terus Bermuda, Cayman Islands, dan Caicos Islands. Nah, jadi Anda kalau lihat di sini, berarti kalau disebut Caribbean Islands, negara-negara di Caribbean ini, sebenarnya mereka itu kalau secara sejarah, itu mereka banyak dikolonize oleh negara-negara di Eropa.
Nah, populasi dari Karibian itu segimana banyak sih? Nah, ini adalah data dari 2018. Anda bisa lihat bahwa sekitar 30-an main islands ya, ada sekitar 42,5 juta orang atau penghuni yang ini ya menjadi penghuni di dalam main islands-nya. Nah, yang paling besar biasa larger islands-nya itu adalah misalnya Cuba itu 11,4 juta, terus Haiti 10,8 juta, Dominican Republic 10,6 juta, Jamaika 2,8, Trinidad dan Tobago itu adalah 1,3. Nah, di bawah itu masih ada islands-islands yang lebih kecil, pulau-pulau yang lebih kecil, dan ada yang penghuninya itu masih misalnya di bawah 10.000. Secara etnis dan culture atau budaya bagaimana sih? Nah, sebenarnya orang-orang pribumi, orang-orang yang sebenarnya berada di Caribbean region itu hampir sama dengan orang-orang yang dari misalnya South America dan juga yang dari North American. Jadi ada juga Amerindian di dalamnya, American Indian. Nah, jadi kalau misalnya Anda mungkin pernah dengar orang dari Maya ya di South America, itu mereka itu beberapa itu adalah dari Caribbean region. Akan tetapi setelah orang Eropa datang, negara Eropa datang untuk menjajah, mulai populasi dari orang-orang aslinya mulai karena perang menjadi lebih sedikit dan karena juga ada kena penyakit ya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang ada sekarang ini, jadi misalnya Anda kalau ke karnival atau segalanya di West Indies, itu adalah kebanyakan African slaves yang dibawa oleh orang Eropa. Nah, di saat mereka itu bertani ini ya, ada katun, terus ada tobacco itu berarti rokok, terus sama sugar atau gula. Nah, mereka dibawa ke Caribbean region sebagai slaves, dan jadi kalau Anda lihat dari statistik 42,5 juta orang yang di Caribbean region, ada 5 juta orang itu adalah West African slaves, adalah descendants dari ini ya, dari 5 juta orang yang bekerja di sana. Jadi Anda bisa bayangkan banyak sekali orang ini ya yang berketurunan Afrika sebenarnya yang menetap di Caribbean Islands. Nah, akan tetapi sekarang sudah mulai banyak ethnicities yang bergabung. Jadi misalnya ada Asian Indians, nanti kita bisa lihat bahwa Trinidad Tobago itu setengah-setengahnya. Nah, terus ada Chinese, Syrians, Lebanese, orang Yahudi, Portugis, Europeans, Amerindians, berarti American Indian yang dari North America. Nah, dan banyak itu adalah mix atau disebut sebagai Creole biasanya. Nah, ini adalah data di 2018 tentang Trinidad dan Tobago. Ada 36,3% itu adalah populasi mereka itu adalah descendants atau generasi-generasi dari budak-budak di Afrika Barat. Nah, 37,6% itu termasuk Indo-Trinidadians. Indo-Trinidadians itu apa? Mereka itu adalah keturunan dari workers itu dari India. Ya, makanya disebut Indo-Trinidadians. Dan ini berarti Asian Indians di sini itu termasuk banyak di Trinidad dan Tobago. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat dari ethnicity ya, bahwa indigenous people-nya, jadi orang-orang yang semula ada di sana, orang-orang pribumi malah sudah semakin sedikit. Jadi mayoritas malah mereka itu adalah descendant atau keturunan dari budak-budak dari West Africa. Dan dengan ada histori yang panjang ya, Anda lihat dari abad 15 sampai ke abad 21 dari Eropa ya, kekuatan Eropa untuk colonize, misalnya ada Spanish, ada English, French, dan Dutch. Nah, ini menghasilkan suatu culture yang sangat beragam. Beragam itu di sini artinya sangat ada budaya yang mix dan ada budaya baru yang tercipta dari hasil enkulturasi.
Nah, ini yang membuat Caribbean Islands itu kalau misalnya Anda lihat dari satu-satu negara itu akan berbeda dan banyak sekali genre baru yang mereka hasilkan di abad 21. Sebenarnya ada berapa bahasa sih yang dipakai di pulau-pulau di Caribbean? Nah, sebenarnya ada 6 bahasa utama yang dipakai di Caribbean region, dan beberapa negara misalnya Puerto Rico dan Haiti itu memiliki lebih dari satu bahasa nasional. Nah, 6 main language ini adalah Inggris. Inggris itu yang paling banyak karena banyak yang dijajah oleh Britain ya, atau oleh kerajaan Inggris. Nah, terus ada Spanish juga atau bahasa Spanyol, terus ada bahasa Prancis, terus ada Haitian Creole. Nah, Creole itu adalah sebutan untuk orang mixed descendants ya. Jadi yang mempunyai keturunan half misalnya kulit putih dengan half kulit hitam. Nah, itu jadi misalnya porsi dari setengah-setengah atau seperempat dan seperdelapan itu bisa terjadi. Nah, itu namanya Creole, dan jadi mereka punya bahasanya sendiri, Haitian Creole. Nah, ini juga merupakan satu bahasa nasional di Haiti. Jadi Anda bisa lihat bahwa Haiti mempunyai 2 bahasa, yakni bahasa Prancis dan Haitian Creole. Nah, terus ada bahasa Belanda. Nah, dan ada juga bahasa Papiamento. Nah, Papiamento juga adalah bahasa baru ya. Dan ini adalah dari Creole language juga, jadi bahasa peluburan. Nah, ini yang basisnya itu menyerupai bahasa Portugal, Portugis dan Spanish atau Spanyol. Nah, ini adalah intermezzo, jadi sekilas info. Mungkin banyak dari Anda yang sudah pernah menonton Pirates of Caribbean. Nah, pernah ada pertanyaan gak sih, kenapa Pirates itu harus ada di Caribbean, bukan di misalnya di Indian Sea atau Pirates of Pacific gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada alasannya. Meskipun Disney mengambil topik ini adalah fiksi ya, jadi ini bukan dari cerita asli, tapi sebenarnya itu terinspirasi dari kejadian yang sebenarnya. Artinya Golden Age of Piracy itu benar-benar sebenarnya ada di abad 17 dan sampai abad ke-18 paling banyak. Nah, sewaktu New World itu adalah bahasa lain untuk Amerika, benua Amerika. Mereka itu terbagi menjadi Spanyol dan Portugal. Jadi dijajah oleh Spanyol dan Portugal. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tempat jajahannya, bagian dari South America, terus Caribbean Sea, dan Northern Florida ya, jadi sebagian dari benua Amerika Utara itu adalah Spanish Main, jadi adalah teritorinya Spanyol. Nah, Spanyol dari daerah-daerah sini selalu membiarkan atau melepas ship, kapal-kapal mereka yang disebut sebagai galleons ini, untuk sebenarnya ya mengambil banyak misalnya emas, kalau enggak treasure atau harta karun lainnya. Nah, jadi beberapa countries Eropa ya, jadi mungkin dari Prancis atau mungkin dari Inggris, mereka itu merasa tidak adil, jadi mereka bilang bahwa ya saya akan coba hire sailors, jadi saya akan menyewa nakoda untuk apa? Untuk menyerang ship dari Spanish tersebut, karena mereka tidak mau ketinggalan untuk bisa mendapat gold ya, dan treasure-nya. Dan orang-orang ini disebut sebagai privateers, dan privateers inilah yang akan attack galleons atau kapal dari Spanyol, dan akhirnya mereka punya share portion ya, jadi mereka bisa sistem bagi hasil. Dan privateers adalah berarti legal pirates untuk kerajaan-kerajaan di Eropa sebenarnya. Nah, meskipun pada abad 18 sudah mulai ini ya beralih, jadi sudah mulai ada pirates ya, yang dari swasta atau pirates yang sendiri yang tidak ada asosiasinya dengan kerajaan di Eropa.
Nah, jadi kalau kita menyebut soal Caribbean, itu ada dua kunci utama, dua kata kunci, yakni diaspora dan kolonialisme. Yang disebut dengan diaspora itu adalah orang-orang dari misalnya Afrika, dan harusnya mereka menetap di Afrika, tapi karena slavery dan perbudakan gitu ya, mereka itu harus menetap di Caribbean Islands, dan itulah disebut African diaspora yang sudah datang di Caribbean. Nah, terus ada kolonialisme. Kolonialisme itu berarti ya adanya histori atau sejarah penjajahan itu membuat segala sesuatu berbeda ya. Jadi ada efeknya atau influence-nya dari European countries. Jadi misalnya konsekuensi yang ada adalah misalnya pembagian dari Caribbean region itu dibuat oleh orang Eropa, dan misalnya banyak official language atau bahasa nasional itu adalah bahasa-bahasa Eropa. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ada diaspora dan kolonialisme. Nah, itu tercermin juga di dalam musik di Caribbean Islands. Jadi kita bisa lihat ya African musical practice atau European musical practice itu tercampur di dalam musik Caribbean. Nah, misalnya contohnya adalah berbagai macam drum yang ada. Nah, ini misalnya salah satu contohnya gambarnya ini adalah bomba. Nah, ini terinspirasi dari Afrika pastinya. Terus, adanya berbagai macam shaker dan scraper. Scraper itu adalah seperti ini. Jadi digerakkan dan akan menghasilkan suara ya. Nah, misalnya bass instrument seperti marimbula. Ini adalah marimbula. Mungkin Anda lihat, bagi Anda yang masih ingat tentang instrumen yang ada di Afrika Barat, ini mirip sekali dengan bira atau sampiano. Ya, benar. Jadi ini adalah African derived dan mereka buat jadi marimbula. Nah, terus ada juga dansa-dansa seperti rumba dan bele. Nah, ini adalah dari Eropa. Jadi cara mereka dansa dan segalanya, dari ball dance dan segalanya. Nah, call and response structure itu adalah dari Afrika. Terus misalnya rhythm yang sangat kompleks, ada syncopation, ada interlocking. Terus pattern yang 3 plus 3 tambah 2 yang tidak biasanya ya. Ini sudah pasti bukan Western influence, ini adalah dari Afrika. Dan penggunaan ostinato ini juga banyak dari Afrika. Nah, ini ada satu semacam dokumenter yang menceritakan tentang seorang pembuat marimbula. Mari kita coba nonton sebentar. Tengo cita con uno de los mejores luthiers de marimbula aquí en Guantánamo. Mi nombre es Andrés Fistó Cobas, conocido como Tavera. Mi profesión es percusión menor y soy nativo de aquí de Guantánamo, pero de la parte del campo. Esto que estoy haciendo ahora es lo que hace los sextetos. Buscando el desarrollo, pues estudié la marímbula aquí en mi casa y me puse a inventar distintas formas de tocar la marimba. Los músicos. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Anda bisa menontonnya lagi ya dari link berikut ini untuk full video. Nah, itu tadi kalau Anda dengar suaranya jadi hampir sama dengan bira atau sampiano yang ada di West Africa. Jadi sewaktu kita ingin membahas tentang Caribbean music, sebenarnya ada 4 tema utama ya yang bakal selalu berhubungan dan selalu overlapping. Yang pertama itu adalah patterns dari musical reception. Jadi bahwa terdapat penerimaan musik ya gitu ya dari budaya-budaya lain gitu atau budaya-budaya
yang bukan sebenarnya asli dari sana. Nah, terus yang kedua itu adalah questions dari identity. Jadi bahwa banyak diaspora di sana, mereka itu mempertanyakan identitas mereka yang sebenarnya itu seperti apa. Berarti musik apa yang sesuai dengan mereka juga mereka pertanyakan. Nah, yang ketiga itu adalah class and cultural politics. Nanti kita akan cerita sedikit tentang calypso, calypso atau musik yang menciptakan akhirnya calypso. Nah, masih terdapat kesenjangan sosial di negara-negara di Caribbean Islands, dan secara politiknya juga masih tidak begitu beraturan, dan itulah yang membuat kesenjangan sosial dan sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah tourism dan travel. Tadi kita sudah memakai tema-tema yang dari pantai-pantai dan segalanya. Dan tourism dan travel ini membuat sebenarnya mendorong adanya genre musik yang baru. Nah, kita akan menjelaskan tentang sejarah calypso. Mungkin Anda kalau dengar lagunya, kata calypso sudah pernah dengar ya. Misalnya di film Moana gitu ya, itu dia biasanya soundtracknya itu pakai calypso. Nah, ini munculnya itu adalah dari Calypso. Calypso ini adalah satu French Creole song ya. Sekali lagi berarti lagu yang baru dan yang oleh orang-orang Creole atau orang-orang yang biasanya half gitu ya. Nah, ini berasal dari Trinidad, dan sewaktu mereka melakukan ini itu biasanya ditemani dengan suatu praktek yang disebut dengan kalenda. Jadi atau stick fighting, sambil orang-orang bernyanyi sambil memainkan drum, dan biasanya mereka alternate singing ya dengan call and response style dengan chorus juga. Nah, jadi kalenda sampai disebut dengan kalenda bands. Jadi ada suatu semacam permainan untuk stick fightingnya. Nah, biasanya mereka itu akan bertanding satu lawan lainnya, dan akhirnya orang-orang itu akan sambil menyanyikan musiknya gitu. Nah, ini adalah satu sentral komponen yang sangat penting di dalam karnival di Trinidad. Jadi karnival ini juga sebenarnya adalah budaya yang dibawa dari Afrika. Ya, jadi mereka suka merayakan sesuatu. Nah, dan akhirnya setelah emancipation, berarti setelah mereka merdeka, itu sebenarnya Afro Creoles itu masih mereka di sini merdeka itu artinya mereka menjadi bukan slave lagi ya. Jadi mereka menjadi orang yang bebas. Afro Creole, jadi orang-orang Afrikan, terus yang Creole Afrikan gitu ya. Mereka itu biasanya pergi ke street ya, jadi berarti ke jalan-jalan, dan mereka melakukan karnival atau celebration. Nah, di saat ini jadi menurut officialnya, menurut government, karnival mereka itu sangat rusuh. Nah, rusuh, dan akhirnya di 1883 itu drumming itu di ban atau di stop. Jadi nggak boleh melakukan karnival lagi. Nah, ini adalah kalenda atau stick fighting. Anda silakan klik link ini kalau misalnya Anda ingin tahu cara bermainnya. Nah, akhirnya di 1881 terjadilah open riots ya. Jadi pertempuran yang besar. Jadi antara Afro Creole, jadi orang-orang yang mau karnival, dengan polis atau dengan polisi. Nah, akhirnya disebut dengan Cambule Riots. Nah, akhirnya sebenarnya di saat inilah para penghuni atau penduduk yang di Trinidad ya, mereka sudah mulai tidak yakin dengan government mereka, dan terjadilah kesenjangan politik, kesenjangan sosial di sini. Dan akhirnya 1884 stick fighting itu beneran di ban atau diberhentikan. Nah, 1890 mulai muncul Tambu Bambu Bands. Jadi Tambu Bambu Bands itu adalah band yang terbuat dari alat musiknya itu dari bambu semuanya. Jadi misalnya ini nama boom, vole, cutter, ini adalah alat musik bambu. Dan
mereka mulai menyanyikan lagu yang baru, jadi Tambu Bambu Bands yang tidak menggunakan misalnya stick. Nah, mari kita coba dengar Tambu Bambu itu seperti apa. Trinidad and Tobago was a former British colony. Its people came from diverse backgrounds such as Africa, India, and South America. Drumming was used as a form of communication among the slaves. In 1884, the beating of skin drums was banned. As a solution, the people turned to bamboo, and Tambu Bambu was created. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah mereka tidak musik itu sangat mendarah daging di di orang-orang Afro Creole misalnya, dan mereka tuh selalu menghasilkan musik yang baru. Jadi di antaranya Tambu Bambu Bands. Nah, apa hubungannya dengan Tambu Bambu Bands? Nah, jadi sebenarnya kita lihat dulu dari Kariso. Jadi mulai stick fighting tidak boleh, drumming juga nggak boleh, dan akhirnya orang-orang mulai jadi terlibat di dalam bernyanyi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya bermain musik lebih banyak, ini bernyanyinya jadi lebih banyak. Dan akhirnya Calypso Singers itu mulai saat ini ya, jadi mereka sudah disebut dengan Calypso, jadi sudah mulai berganti nama. Jadi mereka shifting, jadi transisi dari bukan yang kompetisi fisikal lagi, tapi lebih ke konten dari lirik lagu tersebut. Nah, jadi Anda bisa bayangkan liriknya itu biasanya adalah untuk untuk mengkritik pemerintah misalnya, dan menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di sosial atau di masyarakat. Nah, di early abad ke-20, kalau Calypsonians ya, jadi orang-orang yang bernyanyi Calypso atau Calypsonians ini, mereka mulai perform di dalam tenda-tenda, dan akhirnya Tambu Bambu itu performnya di jalan-jalan. Dan ada account yang bilang bahwa 1920-an mereka sudah mulai, Calypsonian mulai charge untuk shows-nya. Jadi mereka mengerti bahwa lagu mereka Calypso ini adalah untuk diperform untuk audience. Sedangkan kalau Tambu Bambu itu adalah untuk dinyanyikan bersama komunitas di biasanya di jalanan gitu ya. Nah, setelah World War II itu biasanya Calypso itu ada hornline, drums, percussion, bass, gitar, dan keyboard, dan bersama vokal. Nah, ini adalah salah satu early Calypso ya, jadi recording untuk Calypso yang pertama yang dinyanyikan oleh The Mighty Sparrow. Nah, di dalam lagu ini banyak sekali jadi kalau misalnya kita lihat di lirik, kita akan mendengarkan No Doctor No. Ini jadi kalau misalnya kita lihat itu mereka itu liriknya adalah untuk mengkritik pemerintah. Jadi misalnya because they raise up on taxi fare, terus mereka pada bilang no. Terus mereka bilang tentang but I went and fought for some councilmen. They have me now in the pen. After promising so much tender care, they forget me as they walk out of Woodford Square. Jadi banyak sekali satirikal di sini. Jadi banyak yang mengkritisi pemerintah. Jadi mari kita coba dengar Mighty Sparrow, No Doctor No. Maaf, kita mulai dari yang pertama. They have a popular King Sparrow and the situation in Trinidad. Listen carefully. I
I am a man that's never be sorry. I say listen, listen carefully. Sparrow is a man that's never be sorry. But I went and vote for some councilmen. They have me now in the pen after promising so much tender care. They forget me as they walk out of Woodford Square because they raise up on the taxi fare. No, doctor, no. Hey, and they have the blasted milk so dear. No, doctor, no. I want them to remember we support them in September. They better come good, because I have a big piece of mango wood. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda dengar dari instrumentasinya belum memakai alat musik elektronik misalnya, dan masih vokal itu yang lebih utama. Jadi dari instrumentasi kita sudah bisa dengar. Nah, jadi adalah kalau misalnya Anda dengar dari Calypso misalnya yang di Moana ya, itu ada instrumen ini. Jadi sebenarnya ada oil can, jadi ada kaleng-kaleng minyak sebenarnya. Nah ini sebenarnya adalah the steel band. Jadi ini munculnya 1940 dan ini akhirnya dia replace tambu bambu yang sebelumnya tuh memakai bambu. Nah akhirnya Calypso dan steel band itu mendapat respon yang sangat antusias ya di Eropa dan North American audience di 1930-1950. Nah, steel orchestra kita akan dengar, tapi sebelumnya jadi kalau misalnya Anda dengar Calypso yang setelah yang di Calypso sekarang ini, biasanya mereka gabungkan yang tadi yang Mighty Sparrow, misalnya alat musik yang ini ya, ada percussion, terus ada gitar dan segalanya dengan steel band. Biasanya mereka gabungkan. Nah, mari kita coba dengar steel orchestra. Jadi untuk steel band ini mereka sampai punya kompetisi tahunannya. Oke, jadi itu steel band, jadi Anda bisa lihat orkestranya itu sampai begitu banyak orang. Sekarang kita beralih ke rumba. Rumba ini adalah suatu dance ya, jadi musik juga untuk mengiringi dance yang berasal dari Kuba. Dan ini sebenarnya di develop itu di abad 19 akhir. Nah, jadi rumba itu ensemble itu biasanya ada satu lead vokalis, terus ada chorus, terus ada yang lainnya ini clave, terus palito, conga. Ini adalah semua itu adalah percussion instrument. Jadi Anda bisa lihat palitos yang ini, terus ini clave, terus ini adalah conga atau disebut tumbadoras. Nah, rumba itu biasanya punya dua section. Jadi dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu adalah canto. Canto itu adalah untuk naratif teks, jadi lirik yang dinyanyikan ya. Terus montuno itu adalah call and response biasanya oleh chorus dan percussion. Jadi ini sangat mirip dengan budaya di West Africa. Nah, 3 popular types dari rumba ini tergantung dari rhythm patternnya. Itu ada guanco, terus ada yambu, terus Colombia. Nah,
kita akan coba melihat rumba guaganko-nya. Jadi guaganko adalah seperti ini. Jadi biasanya klavinnya itu sudah ada patternnya, palitos juga pattern sendiri, dan conga itu punya pattern sendiri. Dan biasanya ciri khasnya itu adalah mereka punya interlocking pattern. Jadi 2 dan 3 ya. Jadi dibagi klavinnya, terus palitosnya juga. Jadi Anda bisa lihat ini selalu di sela-selanya. Dan ada basic pattern dari konganya sendiri. Nah, ini adalah satu lagu ya dari Carlos Mbale Ensemble. Jadi ini adalah salah satu contoh dari rumba. Perlu Anda tahu bahwa jadi kalau misalnya Anda dengar untuk di misalnya quiz untuk yang listening, kalau misalnya Anda dengar ada percussion dan vokal, itu sudah pasti itu adalah rumba. Mari kita dengar. Consuélate como yo, que yo también tuve un amor y lo perdí. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar penyanyinya itu hanya diiringin oleh percussion ya, gitu ya, oleh rhythmic pattern. Nah, itu tadi rumba. Nah, sekarang kita ke soca. Nah, ini balik lagi ke Trinidad. Jadi soca ini sangat dekat dengan calypso. Jadi ini adalah satu form dari musik populer yang ada di 1970-an. Nah, sebenarnya term dari soca itu dari mana sih? Nah, jadi soca itu ini ya, kalau misalnya ada beberapa itu yang bilang bahwa ini adalah soul calypso. Jadi adalah penggabungan antara musik Afrika American dengan tradisi Trinidad. Nah, akan tetapi ada satu juga Lord Shorty, jadi seorang musisi yang mempopulerkan calypso sebenarnya. Nah, dia bilang bahwa ini adalah musik baru. Ini adalah fusion dari calypso dengan musik dari India. Ya, jadi India Timur, tapi kita anggap India lah ya. Jadi calypso dan East Indian. Dan ini adalah suatu reflection atau cerminan bahwa Trinidad itu terdiri dari 2 ethnic group yang dominan. Tadi sudah ada di slide-slide sebelumnya. Jadi kita bilang bahwa ada African keturunan Afrika dan juga keturunan India, dan itu adalah mayoritas di negara Trinidad. Nah, jadi karakteristiknya sebenarnya sama dengan calypso, yaitu jadi dia ada storytellingnya. Nah, akan tetapi sudah instrumen yang dipakai itu sudah bersifat elektronik, karena ini dibuat di 1970-an ya. Jadi sudah mulai ada electronic instrument, dan itu yang membedakan dengan calypso. Satu lagi perbedaannya itu adalah calypso itu adalah untuk performance, jadi dia menceritakan sesuatu. Nah, soca untuk sekarang-sekarang ini, apalagi di abad ke-21, itu lebih untuk dance music, jadi sudah berubah fungsi. Jadi mari kita coba dengar. Ini ada Lord Shorty, Om Shanti Om. Jadi ini sebenarnya lagu ini adalah justru ada di India juga. Jadi ada judul lagu ini juga. Jadi mari kita coba dengar Lord Shorty, Om Shanti Om.
like today, oh, all like yesterday. Friendship gone, oh, leaving haters gone, yeah. Never living like strangers with neighbor. No love, sir, no love, sir, for one another. To unite people as one, I create a song, I hope it live on from generation to generation to generation. Sing Shanti Om, Shanti Shanti Om. Oke, jadi itu adalah soca, contoh dari musik soca. Sekarang kita beralih ke merengue. Nah, merengue ini adalah suatu popular dance music di Republik Dominikan. Nah, ada merengue tipico, ini adalah merengue yang menjadi standar di 1920-an. Karakteristiknya biasa 2/4 meternya, dan 1-2 dari setiap measure itu ada kick drumnya, di kick oleh drumnya, dan oleh bass gitarnya. Nah, sama seperti tadi di rumba misalnya ada narrative section dan call and response, sama juga di sini ada di merengue. Nah, narrative sectionnya itu disebut sebagai merengue, dan akhirnya ada syncopated call and response section yang disebut dengan jaleo. Jadi dibagi jadi dua bagian. Cara dari instrumentasinya Anda bisa lihat sendiri, yang paling utama, yang paling beda dengan misalnya genre-genre yang tadi yang sebelumnya, itu adalah keberadaan akordion ini. Jadi kita coba dengar, ini ada La India Canela, ada suatu band. Mari kita coba dengar. Eres tan linda, eres tan bella que me encanta. Aquí solita yo te quiero ahora y siempre. En ti consagro mi cariño y mi asistencia. Y pienso amarte a ti solita eternamente. Y pienso amarte a ti solita eternamente. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali dengan musik-musik tadi yang sebelumnya. Nah, kalau kita bicara soal salsa, nah salsa ini adalah salah satu contoh musik ya. Sebenarnya ini ada dansa ya gitu ya, dan musik yang untuk bisa mengiringi dansa. Ini adalah contoh bahwa terjadi sesuatu yang baru yang terjadi karena adanya perpindahan misalnya diaspora dan atau travel dan tourism. Jadi salsa itu sebenarnya dimulai di 1960-an oleh Latino musicians. Nah, sebelumnya sebenarnya di Kuba itu sudah ada salsa, akan tetapi tidak begitu populer. Tapi dengan adanya ini ya Latino musicians, mereka menari di New York, dan mereka combine elements-nya, ada Cuban, Puerto Rican musical styles, terus akhirnya satu hybrid menghasilkan sesuatu yang baru lagi dan fleksibel, dan akhirnya menjadi populer sekali di ini 1960-an dan 1970-an. Nah, jadi dengan keadaannya musician dari berbagai tempat, terus dari Caribbean sampai ke New York, dan musical interaction inilah yang membuat jadi satu genre yang baru. Nah, travel dan tourism itu berarti sudah membuat ini ya satu tren yang baru lagi untuk music making, dan di sini terjadilah misalnya salsa. Dan misalnya kalau Anda lihat karnival yang ada sekarang, jadi kalau misalnya Anda lihat West Indies itu biasanya diasosiasikan dengan banyak karnival. Nah, itu adalah budaya-budaya misalnya Caribbean yang sudah travel misalnya ke Amerika, dan yang dari Amerika itu balik lagi ke Caribbean sendiri. Nah, itulah travel tourism
mempunyai makna dalam membuat satu genre yang baru. Nah, ini untuk Anda yang ingin tahu tentang histori dari salsa, bisa Anda klik link berikut ini. Ini adalah rangkuman dari musik di Caribbean Islands. Jadi yang pertama, musik di Caribbean Islands itu adalah suatu produk dari budaya yang sudah bercampur. Budaya apa saja? Budaya dari West African dan Eropa. Dan ini telah menghasilkan suatu budaya yang sangat beragam di Caribbean region. Nah, ada 4 interrelated terms di Caribbean music yang tadi kita sudah bahas, yakni patterns of musical reception, questions of identity, class and cultural politics, dan tourism and travel. Ini adalah bagian yang membahas salsa tadi. Nah, types of music covered yang sudah kita cover yakni calypso, the steel band, rumba, soca, merengue, dan salsa. Jadi untuk Anda yang mengambil quiz, jangan lupa listening itu akan dari genre berikut ini. Nah, sekarang kita beralih ke Native American music. Pembahasan untuk Native American music lebih singkat karena nanti akan dibahas, nanti ada alasannya. Nah, Native American history, sejarah dari Native American. Jadi Native American sudah berada di Amerika atau tinggal di benua Amerika itu setidaknya 10.000 tahun sebelum para orang Eropa itu datang dan mengeksplor Amerika, ya, benua Amerika, atau disebut sebagai New World. Nah, jadi ada account yang menyebutkan bahwa terdapat 18 juta Native Americans yang tinggal di North America sewaktu ini ya para orang Eropa datang. Dan sebenarnya mereka ini mempunyai budaya yang berbeda dan mereka punya ethnic group masing-masing lagi. Jadi bukan cuma satu saja. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di bagian sini, ini adalah berbagai ethnic group yang ada untuk Indian Americans. Jadi yang terkenal misalnya Shawnee di bagian sini di Eastern Woodlands. Terus ada Blackfoot, Dakota ya, terkenal ini di Plains. Terus ada Paiute di sini, California Intermountain. Terus ada Navajo di sini, di Southwest. Dan mereka itu punya budaya masing-masing dan tradisi masing-masing. Nah, kenapa sewaktu kita membahas musik di Native American music itu kenapa bisa singkat? Alasannya adalah karena yang pertama ini, bahwa musik dari North American Native American music itu lebih homogen, jadi lebih mirip satu sama lain apabila Anda bandingkan dengan misalnya musik di Afrika atau musik di Jepang atau musik di Asia lainnya. Biasanya itu adalah monofonik dan biasanya dinyanyikan oleh vokal. Meskipun ya singing stylenya tuh berbeda-beda pastinya ya, jadi ada beberapa yodeling, ada yang tidak gitu ya, tapi biasanya mereka secara garis besar ya, mereka punya sound atau suara yang tense, jadi bold ya kita bilang ya, jadi kuat gitu ya. Dan biasanya untuk longer notes mereka memakai ini pulsation, jadi ada pulse-nya gitu ya. Nah, terus untuk songsnya yang ada biasanya selalu strophic. Strophic itu artinya itu adalah ada bagian yang diulang biasanya. Nah, dan mereka punya section yang kontras juga. Misalnya satu itu biasanya lebih tinggi daripada yang lain dan sebaliknya. Dan biasanya kalau misalnya dia vokal bukan hanya vokal saja, biasanya dia selalu di-accompanied by percussion. Nah, jadi kalau disebut instrumen dari Native American ya, atau North American itu biasanya cuma ini percussion instrument, drums, rattles. Dan akhir-akhir ini mulai muncul yang disebut dengan flute ya, atau seruling. Nah, musik di Native American itu social functionnya seperti apa sih gitu ya. Nah, sama seperti misalnya musik di Afrika ya, itu mereka ini ya bisa menghubungkan, musik itu adalah suatu medium supaya bisa menghubungkan mereka, masyarakat, dengan creator mereka atau dengan spirit yang mereka yakinin ya. Nah, biasanya
Jadi ada beberapa misalnya musik yang baru itu bisa tercipta dengan cara bagaimana? Ada yang disebut shaman, itu berarti semacam leadernya ya untuk grup mereka secara spiritual. Kadang mereka bisa mimpi atau mempunyai penglihatan akan sesuatu, dan akhirnya mereka tuh shaman itu akan mengajar masyarakat lagu-lagu yang baru, dance yang baru, ritual yang baru. Dan Anda perlu tahu juga banyak ethnic group ya di Native American group, mereka kadang dari satu grup itu bisa belajar dari grup lainnya. Dan ini ya, musik itu pasti ini ya ada hubungannya dengan individu juga. Jadi misalnya individu yang terlahir memang bertalenta gitu ya, dan tapi sebagai suatu ini juga penghubung untuk di komunitasnya. Nah, kita coba dengar, ini adalah ethnic group untuk Kiowa ya. Mari kita coba dengar lagunya itu seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu, harusnya Anda sudah ada gambarannya. Nah, jadi ini ada satu ghost dance movement ya. Jadi ini Anda bisa klik link YouTube-nya. Jadi ada seorang profesor yang menceritakan tentang kebenaran dari ghost dance movement ini. Jadi ini adalah suatu spiritual movement yang sebenarnya dilakukan oleh ini orang Indian ya, atau Native American. Dan akhirnya sebenarnya kejadian yang terjadi ini adalah di Paiute sana. Jadi shamannya, leadernya itu mendapat suatu visi atau penglihatan gitu ya, dan mimpi bahwa banyak sekali daerah mereka yang sudah dirusak, dan dia mendapat penglihatan bahwa kalau dengan melakukan ghost dance ini atau ritual yang baru ini, nanti mereka akan diberi suatu dunia yang baru. Jadi sesuatu yang lebih baik ya daripada saat itu yang masih jelek gitu ya, masih secara environmentalnya itu jelek karena adanya orang-orang Amerika yang datang untuk mining. Nah, tapi ghost dance ini akhirnya menjadikan ini ya tombak juga buat mereka sendiri, bahwa ada kejadian yang disebut Wounded Knee. Itu terjadi pertempuran antara militer Eropa dengan Indian, jadi Native American, dan akhirnya banyak yang meninggal di sana. Nah, jadi untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut, silakan Anda klik link ini. Jadi cukup menarik. Nah, ini adalah ghost dance mereka ya. Jadi mungkin kelihatan seperti barbar atau rusuh gitu ya, akan tetapi menurut account yang ada, jadi sebenarnya tidak rusuh. Jadi awalnya ritualnya itu adalah ritual yang mereka seakan kesurupan ya, akan tetapi ya tidak mengganggu sebenarnya. Nah, di sini salah satu ciri khas dari ghost dance ini yang menjadi karakteristik utama,
Ya, ini yang menjadi lead vokal itu adalah shaman mereka atau tetua mereka, dan biasanya liriknya tidak pernah diulang. Jadi semacam mereka mendapat inspirasi dari roh-roh yang ada, dan tidak pernah sama lirik yang dia nyanyikan. Ini ada Pawnee Ghost Dance. Nah, jadi meskipun awal munculnya itu dari Paiute itu, tapi ini ya, jadi diambil oleh ethnic group yang lain juga, dan ini adalah ethnic group yang untuk Pawnee. Mari kita coba dengar. Oke, kira-kira seperti itu. Anda bisa menonton yang full nanti dari link yang sudah ada di slides Anda. Nah, ada juga misalnya musik untuk Blackfeet people. Nah, mungkin Anda pernah dengar Blackfeet. Nah, ini ada banyak cerita ya kenapa namanya bisa Blackfeet. Mari kita coba tonton sebentar. As I look around, completely bewildered by the vast beauty that surrounds me here at Glacier National Park, a question comes to mind. Who were the people who lived here before I came? Come with me and explore a true history behind Glacier National Park and behind the Blackfoot people. For Montana, and in Blackfoot, it's Umukspum. And in English, it's called the Big Sky. No one quite knows exactly how the Blackfeet got their name. Some believe that it came from an incident when the tribe crossed over a stretch of plains that had been blackened by a prairie fire. Others suggest that the name was because of their blackened soles of their moccasins. They had what I think was a very beautiful life. They were happy and they were healthy. In the United States, the tribe is referred to as Blackfeet. However, in Canada, they're referred to as Blackfoot. Oke, untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut, silakan klik link YouTube yang ada di slides. Tadi Anda sudah mendengar musik Native American yang tradisional. Nah, ini adalah Jim Pepper, ini adalah seorang Native American juga. Nah, dia itu bermain saxophone dan menghasilkan suatu record yang mix lah ya, jadi populer, mix pop dengan Indian style. Jadi mari kita coba dengar. Ya hey yo, ya hey yo, ha. We ya hey yo, ha. We ya ha yo. We ya hey yo, ha. We ya hey yo, ha. We ya yo. Oh yes, I love you, honey. I don't care if you're... Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mulai ada populer musik di market atau industri musik. Nah,
Dan ini adalah American flute. Tadi kalau misalnya Anda dengar yang tradisional itu ada ada kebanyakan vokal dan percussion. Nah, ini di tahun 1990-an ada seorang Native American dari Navajo ya, dia bernama Carlos Nakai, dan dia itu menghasilkan recording dengan flute-nya dia. Dan perlu Anda ketahui bahwa sekarang ini, jadi kalau misalnya Anda cek ya Native American music recordings yang untuk mass market itu kebanyakan justru untuk flute-nya dibandingkan vokalnya. Nah, jadi mari kita coba dengar. Ini ada Song for the Morning Star dari Carlos Nakai. Kira-kira seperti itu. Jadi saya yakin Anda juga kalau misalnya cari Native American music bakal dengarnya lebih banyak yang flute recordings ini. Nah, kita langsung summary untuk Native American music. Jadi kita tahu bahwa Native American songs itu kebanyakan dinyanyikan large groups ya. Jadi mereka punya spesifik ritualnya sendiri. Meskipun masing-masing individual itu sebenarnya dihargai ya, akan tetapi partisipasi dalam komunitas itu lebih dihargai daripada skill masing-masing. Nah, voice itu adalah instrumen paling utama di dalam Native American music. Instruments biasanya ya ada drums, ada rattle, ada scapers, dan juga ada flutes. Nah, traditional Native American culture itu di dalam budaya mereka ya. Jadi musik itu adalah suatu mediator antara manusia dengan sesuatu yang supernatural. Nah, jadi sekarang itu Western pop influence telah membuat ini ya satu intertribal popular music, genre-genre baru yang ada di industri musik. Ini adalah quiz week yang ke-14. Jadi total questionnya ada 29. Ini kali ini adalah kelas terakhir sebelum kita akan ke UAS. Nah, jadi ingat bahwa selalu set speakers atau headphones Anda ready ya, karena ada listening question 7. Nah, limit time-nya itu adalah 60 menit dan due date-nya itu adalah 14 April 2020. Jangan sampai telat untuk submit, karena quiz ini akan mark your attendance-nya, jadi kehadiran Anda, dan juga akan dikalkulasi untuk nilai UAS. Dengan demikian, dan terima kasih.